Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Khalaqal mukallifin liya'buduhu wa adarra alaihimul arzaq liyashkuruhu wa wadda'a lahumul adillah wal barahin liya'rifuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli kepada keluarganya dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bila kita membuka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke adab buang air kecil maupun buang air besar. Yang ketiga, yang pertama itu larangan untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk membuang air kecil di air yang diam. Sekarang yang ketiga adalah larangan untuk membuang air kecil atau air besar di bawah pohon yang berbuah. Wa yastanibu tahta sajaratil musmiratin. Itu larangan terhadap buang air kecil atau besar di bawah pohon yang berbuah. Ayyi wa yajtanibul baula tahta sajaratil musmirati, yaitu menjauhi buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Wal ghaiz aula, terutama yang buang air besarnya itu lebih utama larangannya, lebih keras larangannya. Aula. Wal hikmatu fi dzalika, hikmah dari itu semua larangan itu hatta la tunajjisal samaratu, agar buahnya yang ada dalam di pohon itu nanti tidak kena najis, bahkan kalau di kalangan mazhab Syafi'i sebagian besar mengatakan pohon yang disirami dengan air najis, dikencingin gitu ya pohonnya itu, maka buahnya juga akan jadi najis. Jadi kalau ada pohon kelapa kemudian kita kencingin terus pohon kelapanya itu bisa jadi najis bagi di kalangan mazhab Syafi'i. Ustaz motong, tapi kami dari pertanian ya. Nggih. Kalau teknik pertanian justru malah karena urin atau kencing itu kandungan gizinya sangat tinggi, bagus sekali buat tanaman. Pupuk. Kedua, iya. Kan gitu. Kedua termasuk juga buang air besar itu menjadi pupuk organik. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau ini di mazhab Syafi'i memang itu ya. Nutrisinya di tanaman itu yang betul besar. Kenapa? Karena unsur-unsur ya. Kemudian waktu salu au tu'afuha al-anfus. Karena sebenarnya itu kalau sebagian ulama Syafi'i yang lain yang itu hanya cukup dibasuhi saja. Ini pendapat yang lainnya. Jadi tidak semua. Di mazhab Syafi'i watuksal. Jadi kalau misalnya pohon itu ada buahnya yang dipakein najis ketika menyuburinya atau mengencinginya, maka cukup dibasuhi aja bagian depan kulitnya. Setelah itu masih bisa dimakan. Ini pendapat yang lainnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang sebagiannya mengatakan kalau pakai kotoran yang najis maka dia itu tidak bisa dimakan buahnya. Tapi ini pendapat yang lain cukup dengan membasuh bagian luarnya saja itu bisa dimakan. Terselamatkanlah orang-orang pertanian dengan pendapat ini.
autu'afuha al-anfus. Karena ini masalah juga kalau seandainya buang air besar atau buang air kecil di bawah pohon itu, ya, ini untuk manusia sebenarnya ini. Untuk manusia itu bikin orang tidak suka. Ini apa ini? Kita lagi di bawah pohon apel mau petik ada kotoran, akhirnya bikin bau atau buang air besar, jadi itu bikin gak senang orang. Ini bagian dari adab tadi sebenarnya dia. Tapi kalau seandainya untuk pupuk tadi dengan dalil ini boleh, nggak ada masalah. Wal muradu bi thamratu allati min sya'niha au tusmiruha. Maksud dari dengan buah tadi yaitu allati min sya'niha, lebih utama ya, dari atau lagi pada saat musim tusmir, yaitu masa musim buahnya saja. Jadi yang dilarang di sini kalau lagi dalam musim berbuah itu kita buang air besar atau buang air kecil di bawah pohon itu. Nah, itu kalau seandainya jatuh kan kena najis dan sebagainya. Qala an-Nawawi fi Syarh al-Muhadzab, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarh al-Muhadzab, wa li hadza takunu karahah, untuk hal ini menjadi makruh, dimakruhkan fi ghairi waqtil at-tamrah akhaffu, karena larangannya makruhnya kita membuang air besar atau air kecil di bawah pohon yang berbuah itu adalah selain di waktu yang sedang berbuah-buahnya pohon tersebut. Akhafun itu lebih ringan kemakruhannya. Jadi di sini kita kalau seandainya lagi berbuah pohonnya itu larangannya keras. Kita datang orang di sana mau petik dan sebagainya. Kemudian kalau dia di lain belum waktunya, maka ya sekedar makruhnya ringan saja. Tapi sekarang ini nggak tahu aja ini. Kalau tidak ada toilet atau WC di gunung atau di hutan, kita hindari pohon yang berbuah, yang punya buah yang bisa dimakan. Itu aja intinya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah larangan adabnya adalah fit thoriq, di jalan. Ini jelas ya. Ayyi wa yajtanibul baula fit thoriq. Kita menghindari buang air kecil di jalan. Wal ghaid aula, apalagi buang air besar itu lebih utama lagi untuk tidak dilakukan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-li'anain, jauhilah, takutlah kalian kepada dua tempat yang bisa membuat orang itu melaknat kita. Qalu wa ma li'ana ni ya Rasulullah, apa itu li'ana ni ya Rasulullah, apa itu dua tempat yang membuat orang itu bisa melaknat kita ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi zallimi, yaitu larangan membuang air besar di jalan manusia, jalan yang dilewati oleh manusia, au fi zallihim, atau tempat berteduhnya manusia tersebut atau orang. Ya jelas ini kalau seandainya kita ada kelihatan buang air besar di jalan kita, pasti kita ngelaknat orang itu. Siapa ini yang buang air besar di sini nih? Kurang ajar, itu namanya laknat gitu. Kemudian di tempat berteduhnya orang gitu, ada kita buang air kecil, keluar baunya. Otomatis kita akan sering melaknat orang. Siapa yang pipis sembarangan ini? Bau sekali ini, kurang ajar, kayak gitu-gitu lah. Itu namanya dilaknat oleh orang. Karena orang tempat yang bisa dipakai orang, tempat berteduh dipakai untuk buang air besar. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya waqala wasuqbi. Suqbi itu hufrah, yaitu lubang. Larangan membuang air kecil di lubang.
ayyastanibu an yabula fi thaqbin. Kita dilarang untuk membuang air kecil di lubang. Wa huwa ma istidara wa yu'abbaru anhu bil bukhsu, yaitu lubang yang bulat, lubangnya bulat yang bahasanya di sini. Kemudian orang Arabnya mengatakan al-bukhsu. Orang Arab biasa menyebutnya al-bukhsu. Li'annahu alaihi salatu wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naha an yubala fil juhri li'annaha masakinul jin. Ini rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di lubang yang namanya suqbi tadi, Nabi melarang membuang air kecil di sana karena di lubang tersebut adalah tempat tinggalnya para jin. Hanya kebanyakan kalau orang nggak tahu pipis di lubang, akhirnya kerasukan gitu. Karena ada jin di sana. Kadang kita lewat juga tempat-tempat mereka. Ibu juga pernah dulu tuh lewat di belakang rumah, tuh kerasukan. Kebetulan bapak saya dulu itu wallahu alam gitu. Kayak punya ilmu turunan gitu. Tapi beliau mubaliknya. Seorang ustadz di kampung itu. Jadi dia bisa berdialog dengan jin, dan kadang dia nggak baca apa-apa, cukup dia ngomong keluar jinnya kayak gitu. Saya sebagai saksinya. Ada juga tetangga teriak-teriak, nggak ada yang berani masuk. Dia lempar kiri kanan barang-barang itu istrinya. Terus tahu bapak datang, dia langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, ngomong sebentar keluar dia, nggak diruqyahin. Nah biasanya kayak gini kata pak orang-orang dulu. Biasanya per 7 keturunan itu ada lagi yang kayak gitu. Keturunan saya, terus anak saya, anak lagi sampai 7 keturunan ada lagi yang kayak gitu. Tanpa belajar itu. Tanpa belajar. Biasanya dikasih sama jin atau apa ya. Allah. Ada juga yang dipatok sama ular di kampung itu teriak. Enggak ada yang patok ular itu. Teriak. Datang bapak diginiin doang. Gitu. Langsung dia sembuh gitu. Nah, itu orang-orang tertentu aja kayak gitu ya. Nah, kebanyakan kita hati-hatinya seperti itu. Takutnya nanti jinnya marah, dirasukin kayak gitu. Dan waktu itu ibu saya kerasukan, teriak-teriak, ngomong sebentar langsung keluar. Dia bilang sama jin itu dalam dia jalan enggak lihat rumah kita. Gimana dia mau lihat, dia manusia, kalian sembunyi katanya. Nah, ini kita hati-hati. Ini rahasia dari Nabi SAW bahwa lubang-lubang di bumi ini adalah tempat masakinul jin, tempat tinggalnya jin. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Wa qala al-Hakim sahih, berkata Imam Hakim hadisnya sahih ala surutis syaikhan, dengan syarat dua syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Apa syarat dari Imam Bukhari dan Muslim? Syarat paling tinggi Imam Bukhari itu adalah ketika kita mengatakan qala fulan, maka yang berkata itu harus sudah ketemu dengan fulan. Harus ketemu, mendengarkan langsung pernyataan si fulan tersebut. Nah, itu namanya Bukhari paling tinggi. Kalau Imam Muslim enggak mesti ketemu, yang penting hidup sejaman saja. Nah, ini dua syarat ini terpenuhi. Jadi biar kita tidak mengatakan qala fulan padahal lain zaman, padahal enggak pernah ketemu. Jadi inilah syarat yang tinggi dari Imam Al-Bukhari. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas terkait dengan wazilli. Nah, ini masuk di bab yang tadi sudah disebut juga, yaitu tempat berteduhnya manusia. Itu saja. Insyaallah kita lanjut hari Kamis, adab-adab buang air besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.